Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pertemuan kita yang keempat insya Allah untuk mata kuliah biokimia dan gizi. Materi untuk kali ini itu tentang karbohidrat. Tapi sebelum membahas karbohidrat, kita bicara sedikit tentang pengantarnya. Oke, kita mulai. Mungkin masih ingat ya, yang pertama tentang rumus molekul, terus struktur Lewis, rumus bangun ya. Rumus molekul, struktur Lewis ataupun rumus bangun. Terus yang waktu kita belajar pengantar biokimia kemarin, tentang karbohidrat itu apa, sumber karbohidratnya, sama penggolongan karbohidrat. Terus ada golongan hidrokarbon, itu kita juga belajar tentang alkohol, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, eter, tentang bagaimana gugus fungsinya, bagaimana penamaannya, dan juga isomernya. Oke, kemudian kita juga mungkin masih ingat insya Allah reaksi fotosintesis karbon dioksida dengan air membutuhkan energi cahaya matahari ya. Kemudian akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, ini materi-materi ini yang akan insya Allah ada hubungannya dengan tema karbohidrat kita kali ini ya. Harapannya mudah-mudahan masih ingat ya. Kita lanjut. Oke, what are carbohydrates? Apa saja karbohidrat? Apakah yang ini karbohidrat? Yang pertama. Yang kedua, karbohidrat. Yang ketiga, karbohidrat. Apakah yang keempat? Nah, di sini untuk pertanyaan ini, saya harapnya kalian bisa menjawab dengan benar setelah selesainya ini nanti. Insya Allah ya. Oke, karbohidrat. Di sini kita akan bahas yang pertama pendahuluan, kemudian kita bicara susunan kimia, selanjutnya struktur, terkait rumus Fischer, konfigurasi molekul, dan juga rumus Howard. Kemudian kita bicara tentang penggolongan karbohidrat, monosakarida, oligosakarida, polisakarida, dan juga mukopolisakarida. Monosakarida itu yang terdiri dari macam-macam, bisa lihat di sini. Kemudian kita akan membahas beberapa sifat kimia dari karbohidrat, entah itu sifat mereduksi, reaksi Benedict, reaksi Fehling, reaksi Barfoot, pembentukan furfural, pembentukan osason, pembentukan ester, isomerisasi, hingga pembentukan glikosida. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang derivat dari karbohidrat berupa asam-asam, gula amino, dan juga alkohol. Oke, pendahuluan di sini sedikit. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat atau air karena mempunyai rumus empiris CnH2OM. Bisa lihat di sini. C-nya ada jumlah sekian dan molekul H2O-nya ada jumlahnya sekian molekul gitu ya. Seperti glukosa. Kalau glukosa kita lihat C6H12O6 dan juga sukrosa C12H22O11. Karbohidrat banyak terdapat dalam jaringan tumbuhan dan juga hewan sebagai sumber dan cadangan energi, serta komponen penting bagi organisme. Tumbuhan dapat membentuk karbohidrat melalui fotosintesis. Bisa lihat, CO2 ditambah dengan H2O akan menghasilkan glukosa ditambah dengan oksigen. Binatang dapat mengambil karbohidrat dari tumbuhan dan membalikan reaksi di atas untuk menghasilkan energi melalui reaksi pembakaran ataupun pernafasan. Karbohidrat disebut juga dengan sakarida, berasal dari bahasa Latin sakaron yang artinya gula. Rumus molekul sakarida cukup bervariasi, ada yang mempunyai atom 3, 4, 5, 6, sampai 12, atau jumlah N-nya ini sampai faktor hingga. Next, molekul besar merupakan polimer kondensasi dari molekul yang kecil. Molekul kecil yang dapat berkondensasi untuk karbohidrat itu hanya yang mempunyai 6 atom karbon, sedangkan yang lainnya tidak. Molekul yang mempunyai 12 atom karbon adalah hasil kondensasi dari molekul berkarbon 6. Jadi, kalau yang punya 12 ini berarti dari 26 di sini ya. Berdasarkan jumlah terkecilnya, karbohidrat terbagi atas monosakarida, oligosakarida, dan juga polisakarida. Penggolongan karbohidrat, kita lihat di sini karbohidrat untuk di sini kita bagi menjadi 4 karbohidrat atau sakarida. Yang pertama itu monosakarida, contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa, dan juga pentosa. Yang kedua oligosakarida, contohnya di sini sukrosa, laktosa, maltosa, rafinosa, stakiosa. Kemudian ada polisakarida,
amilum, glikogen, dekstrin, kemudian selulosa. Yang terakhir adalah mukopolisakarida, yaitu gula amino dan juga asam uronat. Oke, monosakarida kita bahas dulu. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan unit terkecil daripada karbohidrat. Tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Kemudian dilihat dari gugus fungsionalnya, terdapat ada dua ya, terbagi atas dua ya kalau monosakarida ini. Mengandung gugus formil CHO atau gugusnya aldehid ya, itu yang disebut sebagai aldosa, dan mengandung gugus karboksil CO, itu yang untuk seperti keton itu pada C nomor 2 dan disebut sebagai ketosa. Jadi kalau kita bagi monosakarida ini, dia terbagi menjadi, berdasarkan gugus fungsionalnya, dia terbagi menjadi dua. Kalau dia mengandung gugus formil, disebut sebagai aldosa, dan dia juga apabila mengandung gugus karboksil, disebut sebagai ketosa. Monosakarida mengandung lebih dari satu gugus hidroksil, yaitu atau OH, sehingga aldosa adalah polihidroksialdehid, sedangkan ketosa aldehid polihidroksiketon. Perhatikan di sini ya, kan hidroksilnya banyak. Karena banyak, kalau yang di aldosa jadi dibilang polihidroksialdehid, kalau yang ketosa dibilang polihidroksiketon. Nama monosakarida bergantung pada jumlah atom karbonnya. Misalkan kalau atom karbonnya 3 disebut tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa. Dengan demikian terdapat 4 aldosa dan 4 ketosa. Di antaranya 4 aldosa ini nih, karena ini tadi ya, jumlah atom karbon kan 3, 4, 5, 6 nih. Jadi kalau ada 4 ini, aldosanya ada 4, ketosanya juga jadi ada 4. Contohnya, kalau C-nya ada 3 ini, 1, 2, 3. Kalau dia mengandung gugus formil CHO, lihat di sini ya, CHO, maka dinamain sebagai aldotriosa. Aldotriosa dikenal dengan nama glyceraldehyde. Oke, next. Atau kalau seandainya dia di sini gugusnya CO, kalau CO di sini berarti gugus karboksil, berarti ketosa ya. Nah, maka karena C-nya 3 kita namain ketotriosa. Ketotriosa. Atau nama lainnya adalah dihidroksiaseton. Kemudian yang lain. Ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat 5, kemudian di sini ini C-nya O, di sini bukan nama ketotetrosa ya, tapi ketopentosa. Karena C-nya ada 5. Ini perhatikan, ini ada yang salah di sini. Kemudian kalau C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya ada 6. Gugus yang terakhirnya ini adalah CHO. Berarti aldosa ya, aldosa. Berarti karena ini 6 itu heksa, berarti aldoheksosa. Bisa lihat di situ ya. Next, aldosa dan ketosa mempunyai jumlah C yang sama, merupakan isomer satu dengan yang lain. Jadi aldosa, kalau misalkan aldosanya C-nya 3, dia itu isomer dengan ketosa yang C-nya 3. Aldosa C-nya yang 4 itu isomer dengan ketosa yang C-nya 4. Nah, contohnya di sini aldoheksosa yang C6H12O6 itu isomer dari ketoheksosa. Isomer C6H12O6. Ingat ya, isomer itu rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Ini, rumus molekulnya kita lihat sama-sama C6H12O6. Dalam monosakarida terdapat juga enantiomer. Nah, di sini ada istilah baru ya. Selain isomer, ada juga yang namanya enantiomer. Nah, di monosakarida ini bukan hanya enantiomer, tetapi juga ada bentuk sikliknya atau bentuk rantai tertutupnya. Kita lihat, kita bahas dulu yang pertama, enantiomer. Monosakarida mempunyai atom karbon asimetris atau kiral, yaitu keempat tangannya mengikat gugus yang berbeda, seperti aldotriosa ataupun gliceraldehyde atau gliceraldehyde. Jadi kan kalau kita ketahui atom karbon itu kan punya 4 tangan ya. Jadi dia bisa mengikat 4 gugus yang berbeda, yang kita disebut di sini asimetris atau kiral tadi. Nah, misalkan atom karbonnya di sini, yang tengah di sini, itu di sini dia mengikat gugus hidroksi OH, mengikat gugus H, mengikat gugus formil CHO, dan juga bisa mengikat CH2OH. Nah, ini yang kita bilang asimetris atau kiral. Jadi 4 gugus yang diikat ini berbeda-beda. Next, kita lihat bila letak H dan OH pada C yang
di tengah. Kita lihat ini, H di sini, C yang tengah ini, H-nya ini kan di kiri, OH-nya di sini kan di kanan. Nah, bila letak H dan OH pada C yang di tengah ditukarkan, maka didapat dua senyawa yang merupakan isomer optik atau enantiomer. Jadi kalau enantiomernya ini ketika H dan OH ini posisinya ditukarkan, misalkan. H ini tadi kan di kiri, OH-nya di kanan. Jadi kalau seandainya OH-nya ditukarkan, OH-nya di kiri, H-nya di kanan, nah ini kita bisa dapatkan dua senyawa. Dua senyawa. Satunya isomer optik ya, satunya OH-nya di kanan, satunya OH-nya di kiri. Tapi itu menjadi dua senyawa yang berbeda ya, sayang di sini perhatikan. Oke, kita lihat di sini. Misalkan contoh dari gliseraldehyde ya. Nah, ketika OH yang pertama OH-nya di kanan, H-nya di kiri. Nah, OH-nya di kanan. Kanan itu dextro istilahnya dextrogliceraldehyde. Dextro itu berarti OH-nya di kanan. Nah, kalau seandainya dia bertukar tempat, jadi OH-nya di kiri, H-nya di kanan, berarti OH-nya di kiri ini, kalau kiri itu levoglyceraldehyde. Nah, dextrogliceraldehyde dan levoglyceraldehyde ini enantiomer, artinya OH gugus OH-nya aja yang berpindah letaknya. Tapi yang jelas dua senyawa ini punya sifat yang berbeda. Oke, dextro kanan, levo kiri. Perhatikan dilihat dari letak gugus OH. Nah, metode yang proyeksi ini ya, OH yang bisa ke kanan ataupun ke kiri ini kita sebut sebagai metode proyeksi Fischer. Dilihat dari OH yang terikat oleh C nomor 2 dari bawah. Kalau lihat ini C nomor 1, ini C nomor 2. Oh, kalau yang di sini C nomor 1, C nomor 2 dari bawah ya. OH-nya di kanan. Kalau kanan berarti dextro. Oh, OH-nya di kiri berarti levo. Itu metode proyeksi Fischer. Oke, metode proyeksi Fischer supaya lebih mudah kita cukup menuliskan monosakarida dalam bentuk D-nya karena bentuk L-nya dapat dibuat dengan menukarkan letak OH pada atom karbon kiral paling bawah. Atom karbon kiral paling bawah berarti atom karbon kiral berarti C yang nomor 2 ini C nomor 1 ini C nomor 2. Nah, ini yang dibilang atom karbon kiral paling bawah. Nah, karena dextro sama levo ini hanya tinggal baku tukar tempat OH-nya ya. Jadi untuk selanjutnya kita tulis dextronya aja. Next kita lihat bila jumlah atom kiralnya ada 2 atau lebih. Nah, ini kalau seandainya kiralnya bukan hanya satu ya, ada 2 atau lebih, maka bentuk dextronya bisa lebih daripada satu. Oke. Banyaknya isomer optis ini enantiomer ya tadi, suatu monosakarida sama dengan jumlah D dan L-nya atau sebanyak 2 pangkat N, di mana N merupakan jumlah atom karbon kiralnya. Contohnya, aldo pentosa. Pentosa berarti C-nya ada 5 ya. Dia tapi mengandung gugus formil aldehid ya, CHO itu tadi. Aldo pentosa C5H10O5. 3 atom karbonnya itu ada kiral. Kalau atom karbonnya itu ada 3, kiral ada 3, berarti untuk menghitung berapa banyak isomer atau enantiomernya berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 dapat 8 isomer optis. 2 pangkat 3 ya, 3-nya itu dari karbon kiralnya, banyaknya atom karbon kiralnya. 2 pangkat 3 kita dapat 8. 8 isomer optis ini terdiri dari 4 bentuk dextronya dan 4 bentuk levonya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat ini yang itu C5H10O5 ya. C5, C1, 2, 3, 4, 5. Dextroribosa, dextroarabinosa, dextrosilosa, dan dextrolixosa. Ini untuk bentuk dextronya. Kalau bentuk levonya, berarti C yang paling bawah ini, OH-nya ini tinggal kita pindahkan. Jadi OH-nya ini, yang ini kalau pindah ke kiri jadi levoribosa, L-ribosa, atau OH yang ini kita pindahin berarti L-arabinosa, atau OH yang ini kita pindahin, kita namain jadi L-silosa, atau OH ini pindahin ke kiri jadi L-lixosa. Oke, bentuk siklik selanjutnya setelah enantiomer. Monosakarida yang sangat penting dalam organisme adalah bentuk dextro dari pentosa dan juga heksosa. Contohnya di sini dextroribosa, glukosa ataupun dextrofruktosa. Keistimewaan senyawa ini dapat mempunyai siklik atau bentuk melingkar melalui ikatan semi asetal. Perhatikan di sini ada ikatan semi asetal, ikatan C
O dan C antara karbon gugus aldehid ataupun keton, berarti aldehidnya ini di atas ini, ataupun keton contohnya ini, yang ini. Oke, aldehid ataupun keton dengan gugus OH pada atom kiral paling bawah. Jadi kalau kita lihat di sini, ikatan semi asetal untuk D-ribosa ini berarti CHO di sini ini berikatan dengan OH yang ini, kiral dari atom C kiral paling bawah, atau CHO ini dengan OH yang ini, atau yang ini CO yang ini gugus fungsinya itu dengan OH yang ini. Oke, kita lihat. Yang pertama, D-ribosa CHO ini C akan berikatan dengan O dari OH ya, dari atom C kiral paling bawah, COC. Kita lihat hasilnya seperti ini. C yang hijau, yang biru tadi O dengan C yang merah ini. Bisa lihat ya. Jadi C yang nomor 1 berikatan dengan O pada C nomor 4. C nomor 1 berikatan dengan O pada C yang nomor 4. Nah, kalau sudah kayak gini, kalau rantainya terbuka begini kan tadi namanya dextroribosa. Dextrorefo kan dilihat dari posisinya OH nih, gugus hidroksi OH yang ini. Tapi kalau sudah bentuk siklik, ini bukan dextro lagi, tetapi alfa dan beta. Nah, disebut beta itu ketika gugus OH-nya di atas. Beta ketika OH di atas. Oke, nah kita lihat lagi, D-glukosa. C nomor 1 berikatan dengan O dari yang terikat oleh C nomor 5. Kita lihat di sini, D-glukosa. Ketika membentuk siklik akan kita dapatkan ternyata gugus OH-nya posisinya di bawah. Kalau posisi OH di atas kita bilang beta, D-ribosa. Kalau posisi di bawah kita bilang alfa, OH-nya di bawah, alfa D-glukosa. Oke, selanjutnya D-fruktosa. Nah, fruktosa ini kalau kita lihat gugusnya ini bukan CHO yang kayak tadi ya, pada ribosa ataupun glukosa yang ini. Tapi kalau di fruktosa itu gugusnya karboksil, CO, keton ya, kita lihat di sini CO. C ini akan berikatan dengan O, atau C nomor 2 akan berikatan dengan O yang terikat oleh C nomor 5, yang seperti ini. Nah, di sini kita lihat sikliknya yang terbentuk, C nomor 2 akan berikatan dengan O yang terikat oleh C nomor 5. Nah, ini bisa lihat di sini ya. Nah, OH-nya kita lihat posisi OH-nya di atas. Kalau OH di atas kita namain beta. Beta dextrofruktosa. Next kita lihat. Ini misalkan D-ribosa bisa menjadi alfa D-ribosa ataupun beta D-ribosa. Cara lihatnya gimana? Alfa, oh OH-nya yang ini, OH yang kanan ini sayang. OH ini kalau di bawah itu alfa, OH ini kalau di atas ini beta. Kalau glukosa juga sama. Kalau beta itu ketika OH-nya di atas, alfa itu ketika OH-nya di bawah. Nah, fruktosa juga sama. Nanti bisa jadi OH-nya kalau di atas itu beta fruktosa, OH-nya kalau di bawah itu menjadi alfa. Oke, next. Monosakarida yang umum dikenal. Kita lanjut ke monosakarida yang umum dikenal. Itu yang pertama glukosa. Bentuk karbohidrat yang digunakan oleh tubuh atau dikenal sebagai gula darah. Jadi kalau orang ngomong gula darah itu ya glukosa itu tadi. Subunit dasar dari sejumlah molekul besar karbohidrat. Jadi kalau molekul-molekul besarnya karbohidrat, unit dasar penyusunnya itu ya glukosa ini salah satunya. Kemudian terdapat dalam buah-buahan, sayuran, dan juga madu. Oke, glukosa ini ada di buah-buahan, sayuran, dan juga madu. Oke, selanjutnya fruktosa. Fruktosa itu gula yang paling manis. Secara alami terdapat pada buah-buahan dan madu, atau dikenal sebagai gula buah. Berkombinasi bersama glukosa membentuk sukrosa. Jadi kalau fruktosa berikatan dengan glukosa, itu dia jadinya bukan monosakarida ya, jadinya disakarida. Itu dia akan membentuk sukrosa. Next, galaktosa. Oke, kita lihat baik-baik ya. Kalau glukosa cincin 6, kalau fruktosa cincin 5 ini. Nah, galaktosa itu berkombinasi dengan glukosa. Kalau galaktosa dikombinasikan dengan glukosa membentuk disakarida, itu akan membentuk laktosa. Atau laktosa ini kita kenal dengan gula susu. Oke, ini galaktosa cincin 6 juga ya. Oke, next kita lihat rumus Haworth. Tadi ada proyeksi Fischer ya, yang tentang dextrolefo. Sekarang kita akan kenal yang namanya rumus Haworth. Molekul glukosa kelima atom karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi 6. Penulisan rumus struktur karbohidrat sebagai bentuk cincin, furan, ataupun piran.
Nah, ini kalau segi 5 itu kita bilang furan, segi 6 ini kita bilang piran. Penulisan struktur karbohidrat dianggap sebagai cincin segi 6 yang terletak pada sebuah bidang datar dan gugus atau atom yang terikat pada atom karbon terletak di bawah atau di atas bidang datar tersebut. Jadi posisinya yang gugus-gugusnya ini ada di atas atau di bawah. Jadi seperti kalian memegang selembar kertas secara mendatar gitu. Jadi posisi gugus-gugusnya itu bisa di atas kertas ataupun di bawah kertas. Nah, untuk di sini struktur karbohidrat yang bentuk cincin ini bisa cincin 5, bisa cincin 6, furan ataupun piran. Kita lihat di sini. Nah, di sini kalau kita gambarkan itu yang tadi posisinya itu seperti kayak kertas, terus dia punya gugusnya tuh di atas atau di bawah dari kertas itu sendiri. Nah, kita lihat di sini. Ini seperti ini. Oh, ini OH di bawah, hanya di atas kayak gitu. OH di bawah, kalau OH di bawah kita namain alfa. Ini adalah glukosa, alfa D glukosa. Berarti awalnya glukosa ini berbentuk dextro. Dextro itu berarti sebelum dia siklik ya. Kalau dextro itu berarti OH-nya di kanan. Nah, ketika dia sudah membentuk siklik, nah posisi OH-nya itu jadi di bawah. Kalau posisi OH di bawah itu kita namain alfa D glukosa. Anggapan di atas hanya untuk mempermudah penulisan. Nah, ternyata gambaran yang cantik seperti ini hanya untuk mempermudah penulisan. Sebab cincin segi 6 itu sebenarnya berbentuk kursi. Jadi, yang sebenarnya bentuknya itu bukan datar yang seperti ini ya, tapi bentuknya seperti kursi. Seperti halnya struktur sikloheksana. Adanya gugus yang besar tidak memungkinkan bentuk perahu. Nah, yang normali yang sebenarnya adalah bentuk kursi ini. Bentuk kursi ini maksudnya sandaran, dudukan, bawahannya. Sandaran, dudukan, kakinya. Itu bentuk kursi. Jadi sebenarnya kayak bentuk segi 6 tuh yang benar itu bentuknya kursi kayak gini, bukan datar kayak gini. Nah, kalau bentuk kayak gini kan kalau dilihat, oh bisa dong dia berbentuk perahu, ternyata tidak bisa karena gugus yang besar ini menjadikan dia tidak bisa membentuk perahu kayak gini. Bentuk yang sebenarnya adalah kursi. Tapi gambaran yang kayak begini ini memudahkan kita untuk mempermudah penulisan aja ya, untuk pemahaman. Oke, next. Rumus Howard, kalau furan, kalaupun piran, dari deribosa. Deribosa ketika dia membentuk cincin 5, cincin bentuk sikliknya segi 5 ya, itu dia bisa menjadi alfa D ribofuranosa. Jadi furannya ditambahin di tengah sini ya, ataupun beta D ribofuranosa. Alfa itu karena OH-nya di bawah, beta itu karena OH-nya yang ini, yang pink ini di atas. Tapi deribosa ini juga membentuk piran ya. Jadi kalau furan itu jadi ribofuranosa, tapi kalau piran ribopiranosa dan alfa ribopiranosa dan beta ribopiranosa. Alfa ini karena OH-nya di bawah, oke, sedangkan beta ini karena OH-nya di atas. Ingat baik-baik, furan sama piran ini hanya untuk rumus Howard itu hanya untuk cincin ya, segi 5 ataupun segi 6. Next, rumus Howard yang lain kita lihat juga ini. Ribosa itu dia bisa menjadi beta deribofuranosa, OH-nya di atas. Terus kalau fruktosa, dia bisa menjadi, kalau OH-nya di atas itu menjadi beta fructofuranosa. Kalau OH-nya di bawah kita namain alpha D fructofuranosa. Alpha ya, ini beta. Oke, contoh yang lain ini juga sama. Nah, yang ini glukosa ya. Glukosa itu akan membentuk alpha glukopiranosa dan juga beta glukopiranosa itu bisa juga ini terbentuk, tetapi kebanyakan kalau dia membentuk D-glukosa ini cuma 1%. Terus yang membentuk bentuk alfa dalam artian OH-nya di bawah itu 33% dan yang lebih banyak itu adalah beta ya, OH-nya di atas itu 65%. Jadi ini yang paling umum banyak yang ada gitu. Next. Selanjutnya kita bicara tentang oligosakarida. Oligosakarida terdiri atas beberapa molekul monosakarida, merupakan polimer dengan derajat polimerisasi 2-10 dan biasanya bersifat larut di dalam air. Terus di sakarida, 2 molekul monosakarida yang berikatan. Di sakarida banyak terdapat di alam. Oligosakarida yang lain itu ada trisakarida dan juga ada tetrasakarida. Jadi kalau kita bagi oligosakarida,
kita lihat di sini oligosakarida itu terbagi atas disakarida ketika gabungan dari 2 monosakarida, trisakarida itu gabungan dari 3 monosakarida, dan tetrasakarida itu gabungan dari 4 monosakarida. Oke, ikatan antara 2 molekul monosakarida, jadi kalau misalkan ini monosakarida mau berikatan dengan monosakarida ini, itu disebut dengan ikatan glikosidik, yaitu ikatan yang terjadi antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4, atau dengan melepaskan satu molekul air. Perhatikan di sini kita ada kenal lagi. Kalau yang tadi kita ada kenal ikatan semi asetal, sekarang kita kenal di sini adalah ikatan glikosidik. Kalau semi asetal itu COC ya, yang tadi yang ketika monosakarida yang dari rantai terbuka ke rantai tertutup membentuk siklik ya. Tapi kalau ikatan glikosidik ini itu ikatan antara CC dari 2 monosakarida. Jadi kalau monosakarida 1 mau bergabung dengan monosakarida yang satu lagi membentuk disakarida ataupun trisakarida dan lainnya, itu ikatan yang antara C-nya disebut ikatan glikosidik. Bisa pahami di sini ya? Oke, kita bahas dulu disakarida. Disakarida itu gabungan 2 monosakarida. 4 disakarida yang ditemukan dalam organisme, contohnya sukrosa, laktosa, maltosa, dan selubiosa. Sukrosa dikenal juga sebagai gula meja. Sukrosa itu glukosa ditambah dengan fruktosa. Glukosa ditambah fruktosa ya. Kemudian ada laktosa. Laktosa itu glukosa ditambah dengan galaktosa. Glukosa ditambah galaktosa itu hasilnya adalah laktosa, dikenal sebagai gula susu. Kemudian maltosa itu glukosa ditambah dengan glukosa atau gula malt. Ini. Nah, ini kalau melihat di sini ada ikatan ini, ikatan ini, ikatan ini, ikatan ini yang kemudian dinamakan sebagai ikatan glikosidik. Oke. Sukrosa kita kenal sebagai gula pasir yang hari-hari itu ya. Laktosa itu gula susu, maltosa itu gula malt. Next, disakarida ya. Sukrosa merupakan gula yang sehari-hari kita pakai untuk membuat teh ataupun kopi manis. Terbentuk melalui kondensasi alfa-D glukosa dan alfa-D fruktosa. Jadi, sukrosa ini gabungan glukosa dengan fruktosa ya. Nah, dengan ikatan glikosidik tadi, COC sambil melepaskan satu molekul air. Jadi ketika glukosa berikatan dengan fruktosa membentuk sukrosa, itu akan melepaskan satu molekul air. Nah, selanjutnya laktosa. Oke, sukrosa tadi sebelum ini glukosanya ya, sedangkan ini fruktosanya. Next, laktosa. Laktosa adalah hasil kondensasi dari D-galaktosa dengan alfa-D glukosa. Kalau laktosa itu galaktosa dengan glukosa. Sejauh ini terdapat dalam hewan dan juga manusia. Ini laktosa. Next, disakarida yang lain yaitu maltosa. Adalah hasil kondensasi dari 2 alfa-D glukosa. Glukosa ditambah glukosa jadinya maltosa. Selubiosa. Selubiosa adalah hasil kondensasi dari 2 beta-D glukosa. Jadi kalau maltosa itu alfa-D glukosa, sedangkan selubiosa itu beta-glukosa. Perhatikan di sini ya, alfa dan beta pembedanya itu OH-nya. Kalau untuk alfa itu berarti OH-nya di alfanya itu berarti OH-nya di bawah, sedangkan kalau beta OH-nya di atas. Oke, tingkatan rasa manis beberapa jenis karbohidrat, itu yang paling manis itu fruktosa. Fruktosa atau kita bilang gula buah itu tadi. Kemudian yang kedua, tingkat manis yang kedua itu gula invert. Kemudian yang ketiga itu baru sukrosa atau gula pasir ya. Kemudian ada glukosa, silosa, maltosa, galaktosa, dan yang terakhir baru laktosa. Ini tingkat yang paling manis itu fruktosa. Oke, kalau kita lihat gambar ini pertama gula bit ya. Kalau di Cina biasanya bit ini digunakan sebagai untuk gula. Kalau kita di Indonesia, gula itu berasal dari tebu ya. Dari tebu ini. Kemudian kalau yang ini brown sugar atau gula coklat yang biasanya dikenal itu. Kemudian ada gula pasir, dan yang terakhir ini adalah gula susu. Oke, next. Trisakarida dan tetrasakarida. Oke, kita contoh yang pertama adalah rafinosa. Merupakan trisakarida. Trisakarida berarti gabungan 3 monosakarida, yaitu di sini adalah galaktosa, fruktosa, dan galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Jadi, atom C1 galaktosa ini berikatan dengan atom C nomor 6 daripada glukosa, dan atom C1 glukosa yang ini berikatan dengan atom C nomor 2 dari fruktosa.
galaktosa, glukosa, fruktosa. Ini menjadi rafinosa. Oke, rafinosa ini terdapat dalam bit dan tepung biji kapas. Tepung biji kapas itu mengandung rafinosa sekitar 8%. Jenis trisakarida ini tidak digunakan oleh manusia sebagai sumber karbohidrat. Rafinosa kita tidak gunakan ya. Oke, next. Stachiosa merupakan tetrasakarida. Tetra berarti 4 sakarida ya. 4 monosakarida yaitu galaktosa, glukosa baru fruktosa. Galaktosa, glukosa baru fruktosa. Itu selubios. Next, polisakarida. Polisakarida merupakan polimer hasil kondensasi dari beberapa monosakarida. Polisakarida yang terdiri atas satu macam monosakarida disebut sebagai homopolisakarida. Jadi kayak monosakaridanya tuh satu seragam semua, namanya polisakaridanya di sini jadi homopolisakarida. Tapi kalau monosakaridanya berikatan yang berikatan ini beda-beda, maka polisakarida yang terbentuk kita sebut sebagai heteropolisakarida. Menurut jenis monosakaridanya dikenal pentosan dengan unit-unit pentosa dan heksosan dengan monomer heksosa. Jadi kalau menurut jenis monosakaridanya itu ada pentosan sama heksosan. Pentosan itu berarti bentuk siklik 5, heksosan itu bentuk siklik 6. Polisakarida ada yang berantai lurus dan ada yang bercabang. Dapat dihidrolisis menghasilkan oligosakarida dan dapat dipakai untuk menentukan struktur molekul polisakarida. Jadi kalau misalkan kita punya polisakarida, kita mau tahu, oh pembentuk monosakarida yang membentuk polisakarida ini nih apa saja. Jadi kita lakukan hidrolisis, nanti yang terakhir kita bisa dapatkan jenis struktur molekul monosakarida yang membentuk polisakarida itu. Dalam bahan makanan polisakarida itu berfungsi sebagai penguat tekstur. Contohnya selulosa, hemiselulosa, pektin, dan juga lignin. Dan juga sebagai sumber energi. Sumber energi di sini contohnya itu ati, amilum, dextrin, glikogen, dan juga fruktan. Polisakarida penguat tekstur tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, ini yang penguat tekstur tadi yang selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin. Yang paling gampang dibayangkan itu selulosa itu batang pohon ya, itu kita tidak bisa cerna ya. Ataupun pektin, lignin itu contoh yang paling gampang itu kulit padi, itu kan kita tidak bisa cerna ya. Sekalipun kita tidak bisa cerna, tetapi merupakan serat-serat atau dietary fiber yang dapat menstimulasi enzim-enzim pencernaan. Nah, di sini nih ada lagi nih, serat-serat itu digunakan untuk menstimulasi enzim-enzim pencernaan. Nah, kalau kita di sini biasanya dibilang, oh kalau misalkan susah BAB, itu sering dibilang, oh makan yang berserat gitu. Ya, nah ternyata serat-serat yang kita makan itu menstimulasi enzim-enzim pencernaan. Itu tadi. Next, beberapa polisakarida yang mempunyai nama umum atau nama trivial yang berakhiran in, misalnya kitin, dextrin, dan juga pektin. Kitin ini biasanya ada di kulit udang ataupun kulit kepiting ya, dextrin dan juga pektin. Next kita lihat polisakarida yang pertama pati ataupun amilum. Merupakan homopolimer. Homopolimer tadi itu berarti polimer yang monosakaridanya sama. Nah, monosakaridanya apa? Yaitu glukosa. Ikatannya adalah ikatan alfa-glikosidik. Terdapat banyak di alam, yaitu pada sebagian besar tumbuhan. Kemudian, berbagai macam pati tidak sama sifatnya, bergantung dari panjang rantai C-nya, serta apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya. Terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Jadi pati ini atau amilum ini terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas, yaitu fraksi yang terlarut. Kalau kita misalkan ada amilum ya, kemudian kita larutkan dengan air panas, nanti ada fraksi yang terlarut. Kalau yang larut itu kita bilang amilosa, dan fraksi yang tidak terlarut itu yang kita bilang sebagai amilopektin. Oke, jadi kalau kita lihat di sini amilum itu terbagi atas dua, amilosa dan amilopektin. Ini kalau dihidrolisis ya dengan air itu tadi. Itu yang larut itu kita bilang amilosa, yang tidak larut kita sebut sebagai amilopektin. Amilosa itu larut dalam air panas, struktur lurus, rantai terbuka dengan ikatan alfa 1,4 D glukosa. Nah, ini glukosa yang membentuk amilosa ini itu sebanyak 250 sampai 300 unit. Wah, lumayan ya. Selanjutnya memberikan sifat keras atau pera. Jadi amilosa itu kalau banyak itu sifatnya dari dari pati itu biasanya keras gitu. Next,
Kalau amilopektin itu tidak larut dalam air. Terus rantai terbuka dan bercabang dengan ikatan alfa 1,4 di glukosa sebanyak 4-5% dari berat total. Wow. Nah, yang menarik di sini, kalau si amilosa tadi itu glukosanya itu 250-300 unit ya. Tapi kalau amilopektin itu glukosanya sampai 1000 unit. Next. Nah, amilopektin ini memberikan sifat lengket atau lekat. Nah, amilum ini kalau dia terhidrolisis parsial, kalau terhidrolisis sempurna itu kan jadinya amilosa sama amilopektin nih. Tapi kalau terhidrolisis sebagian atau parsial, itu akan membentuk dextrin. Selain dextrin itu juga ada glikogen. Nah, glikogen itu struktur molekulnya mirip dengan amilopektin, mirip seperti ini. Glikogen dengan 20-30 cabang. Amilopektin sekitar 6 cabang. Wow. Kalau si amilopektin itu cabangnya dia rantai terbuka dan bercabang ya, tapi cabangnya itu paling 6 cabang. Tapi kalau glikogen cabangnya itu bisa sampai 20-30. Wow. Bobot molekulnya MR-nya itu sekitar 5 juta glikogen, luar biasa ya. Jadi karena bobot molekulnya sampai 5 juta, glikogen ini merupakan molekul terbesar di alam yang larut di dalam air. Oke, umumnya glikogen terdapat di dalam hati dan juga otot. Next, kita lihat polisakarida yang tadi, amilum, pati atau starch itu tadi masih ya, amilum. Ikatan alfa antara molekul-molekul glukosa dalam pati dapat dengan mudah terputus oleh enzim-enzim pencernaan manusia. Nah, di sini ini kan kalau amilum itu kan glukosa ya, homopolimer ya. Jadi ini glukosa. Nah, sesama glukosa ini itu kan ada ikatan alfanya di sini. Ikatan alfa di sini. Nah, ikatan ini kalau ada enzim pencernaan itu mudah putus. Oke. Misalkan unit glukosa dari amilosa, yang ini unit glukosa daripada amilopektin. Ini tadi ya, kalau amilosa itu rantai lurus, kalau amilopektin itu ada cabang. Jadi cabang-cabangnya ada. Oke. Nah, ini amilosa dengan struktur yang bercabang itu atau dibilang amilopektin ya, yang tadi amilopektin ini. Cabang-cabangnya kayak gini kalau digambarkan. Oke, next. Polisakarida yang tadi glikogen kita bahas lagi. Glikogen itu terhidrolisis menghasilkan D-glukosa. Terdapat dalam hati dan otot. Hati berfungsi tempat pembentukan glikogen dari glukosa. Di hati hewan ataupun manusia ya, itu fungsinya itu membentuk glikogen dari glukosa. Jadi misalkan kalau kita makan banyak ya, glukosa yang masuk itu banyak, nah kelebihan glukosa itu oleh hati itu akan diubah menjadi glikogen. Jadi istilahnya cadangan makanan ya yang disimpan di hati. Nah, kita lihat dulu. Apabila kadar glukosa dalam darah meningkat, ini misalkan kita makan karbonnya banyak sekali, terus itu kan artinya kadar glukosa itu kan meningkat nih. Kan karbo itu kan paling unit terkecilnya glukosa ya. Apabila kadar glukosa dalam darah meningkat, sebagian glukosa diubah menjadi glikogen. Nah, jadi kalau dia banyak, diubah menjadi glikogen. Sehingga kadar glukosa dalam darah normal kembali. Jadi tubuh kita itu alhamdulillah ya, punya kemampuan yang kalau misalkan glukosanya kebanyakan, dia diubah menjadi glikogen dulu. Supaya glukosa dalam darahnya itu normal. Glukosa ini nama lainnya gula darah ya. Oke. Sebaliknya, apabila kadar glukosa dalam darahnya menurun, nah kalau glukosanya kadarnya menurun, maka glikogen dalam hati akan diuraikan menjadi glukosa. Jadi yang glikogen yang tadi disimpan itu akan diubah lagi menjadi glukosa kembali, sehingga kadar glukosa dalam darah itu akan normal kembali. Ya, ini alhamdulillah ya, secara alami itu Tuhan sudah menciptakan gitu ya. Kalau dalam tubuh kita, oh kalau kita makan banyak-banyak, ada yang disimpan dulu gitu. Nanti kalau seandainya sudah berkurang, nanti diubah kembali lagi menjadi itu. Oke, glikogen dalam otot digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di alam, glikogen terdapat pada kerang dan pada alga hijau atau rumput laut. Glikogen terlarut dalam air dapat diendapkan dengan jalan menambahkan etanol. Endapan yang terbentuk apabila dikeringkan akan berbentuk serbuk putih. Dengan iodium, glikogen akan menghasilkan warna merah. Struktur glikogen serupa dengan struktur amilopektin, yaitu merupakan rantai glukosa yang mempunyai cabang.
Oke, selanjutnya polisakarida yang lain yang tadi belum kita bahas, dextrin. Pada reaksi hidrolisis parsial, yang tadi yang amilum ya, kalau dia parsial akan menghasilkan dextrin ya. Amilum terpecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang dikenal dengan nama dextrin. Jadi dextrin adalah hasil antara pada proses hidrolisis amilum sebelum terbentuk maltosa. Jadi dextrin ini hasil antara ya. Oke, kita lihat tahap-tahap dalam proses hidrolisis amilum serta warna yang terjadi pada reaksi dengan iodium disajikan pada skema. Kita lihat tahap hidrolisis amilum. Oke, dia amilum terlarut itu warna dengan, ketika kita uji coba dengan iodium warnanya biru. Terus kalau dia menjadi amilodextrin itu warnanya masih biru ya. Tapi kalau sudah dia menjadi erythrodextrin ini warna ketika direaksikan dengan iodium itu jadi lembayung. Warna lembayung kayak gini. Kemudian acrodextrin itu ketika dia berubah menjadi acrodextrin itu ketika diuji coba dengan iodium warnanya merah. Dan yang terakhir ketika dia menjadi maltosa, yang terakhir ini itu warna dengan iodium menjadi tidak berwarna. Ketika diuji coba dengan iodium menjadi tidak berwarna. Oke, itu dextrin. Larutan dextrin banyak digunakan sebagai perekat. Dextrin itu paling banyak itu kalau kalian lihat obat-obat ya, yang tablet-tablet gitu. Itu biasanya zat aktifnya sedikit, tapi yang membentuk obat tabletnya jadi besar itu tuh karena ada penambahan dextrin itu. Oke. Next, kita lihat polisakarida yang lain, selulosa. Selulosa merupakan polimer dari beta-D-glukosa, membentuk rantai panjang yang tidak bercabang dan ikatannya disebut beta-glikosida. Ini selulosa ya. Merupakan serat-serat panjang yang bersama hemiselulosa, pektin, dan protein membentuk struktur jaringan yang memperkuat dinding sel tanaman. Sangat banyak terdapat pada tanaman yang keras dan berserat seperti pada daun, kulit, batang, dan juga akar. Jadi selulosa itu yang di batang-batang atau di kulit akar itu selulosa ya. Next kita lihat selulosa, ikatan beta dalam serat-serat tahan terhadap enzim manusia. Nah, kalau kita lihat tadi ya, kalau amilum itu tuh kan dia homopolimer dari gabungan banyak glukosa. Ikatan COC-nya itu adalah ikatan alfa. Nah, ikatan alfa ini ketika masuk dalam tubuh enzim pencernaan kita itu bisa memutuskannya. Tapi kalau seandainya selulosa ikatannya bukan alfa tapi beta. Nah, ikatan beta ini yang kemudian tahan terhadap enzim manusia, jadi sulit terputus oleh enzim-enzim pencernaan manusia. Jadi dalam artian kita sulit mencerna ya. Oke. Serat seperti kapas dan kulit kayu dapat dijadikan sebagai benang ataupun tekstil, itu karena seratnya kuat ya. Pada proses pematangan, penyimpanan ataupun pengolahan, komponen selulosa dan hemiselulosa mengalami perubahan sehingga terjadi perubahan tekstur. Selulosa dapat digunakan sebagai makanan bagi hewan tertentu seperti sapi, kerbau, dan juga kambing. Jadi kalau hewan yang kemudian bisa mencerna selulosa, itu enzim pencernaannya bisa memotong ikatan beta ini ya. Tapi kalau kita di sini enzim manusia ya, enzim pencernaan kita itu tidak bisa memutuskan ikatan beta di sini. Yang kita bisa tuh hanya ikatan alfa tadi. Oke. Selanjutnya polisakarida yang lain, hemiselulosa. Ini ada selulosa, ada hemiselulosa. Perbedaan antara selulosa dan hemiselulosa. Hemiselulosa memiliki derajat polimerisasi rendah dan mudah larut dalam alkali, tapi sukar larut di dalam asam. Sedangkan selulosa itu sebaliknya. Selulosa itu polimerisasinya tinggi, tidak larut di dalam alkali, tapi gampang larut di dalam asam. Hemiselulosa tak berupa serat panjang seperti selulosa. Perhatikan tadi ya, hemiselulosa itu polimerisasinya rendah, jadi dia seratnya tidak panjang. Kalau selulosa panjang. Dan hemiselulosa itu suhu bakarnya tidak setinggi selulosa. Jadi kalau selulosa itu terbakar suhunya tinggi, tapi kalau hemiselulosa itu rendah ya. Hasil hidrolisis selulosa itu kita akan mendapatkan D-glukosa. Tapi kalau hasil hidrolisis hemiselulosa, kalau hemiselulosa kita hidrolisis ya, itu kita akan dapatkan silosa dan juga monosakarida yang lain. Selanjutnya pektin. Pektin merupakan polimer dari asam D-galakturonat yang dihubungkan dengan ikatan B1,4 glukosida. Asam galakturonat merupakan turunan dari galaktosa. Jadi pektin ini polimer ya dari galakturonat. Oke. Galakturonat itu turunan galaktosa ya kalau pektin.
Terdapat di dalam dinding sel primer tumbuhan, khususnya di sela-sela antara selulosa dan hemiselulosa. Jadi kalau di dinding selnya si tumbuhan, itu kan kita akan dapat, oh ini selulosa, hemiselulosa. Nah, di antara selulosa dan hemiselulosa itu ada pektin. Oke, ini polisakarida yang lain, contohnya gami, agar, asam alginat, yang biasanya di apa karagenan itu ada di rumput laut itu ya, dan juga ada di ekstran. Ini jenis-jenis polisakarida yang lain. Jadi banyak ya. Bukan hanya yang tadi kita bicarakan yang amilum, kemudian hemiselulosa, selulosa, pektin, bukan hanya itu, tapi ada yang lain juga. Oke, kita lanjut ke mukopolisakarida. Mukopolisakarida ini yang keempat ya yang akan yang kita bahas. Kalau yang pertama tadi kita bahas itu monosakarida, yang kedua kita bahas itu oligosakarida, yang ketiga kita bahas itu polisakarida. Nah, yang keempat ini ada mukopolisakarida. Merupakan suatu heteropolisakarida, berarti polisakarida yang hetero. Hetero itu berarti dia punya monosakarida yang membentuk polisakaridanya itu berbeda-beda. Kalau seandainya sama itu kan homopolisakarida. Kalau yang ini hetero, berarti monosakaridanya beda-beda. Polisakarida yang terdiri atas dua jenis derivat monosakarida. Jadi monosakaridanya beda ya. Nah, derivat monosakarida yang membentuk mukopolisakarida. Nah, yang mukopolisakarida ini dibentuk oleh turunan monosakarida yaitu gula amino dan juga asam uronat. Gula amino dan juga asam uronat. Nanti kita bahas di derivat monosakarida, derivat karbohidrat. Contoh mukopolisakarida, asam hyaluronat. Hyaluronat, komponen jaringan ikat yang terdapat pada otot. Jadi asam hyaluronat itu ada di jaringan ikat pada otot. Terus asam hyaluronat itu gabungan dari N-asetilglukosamina ditambah dengan asam glukuronat. Terus kemudian contoh mukopolisakarida yang lain itu adalah heparin. Heparin itu antikoagulan darah. Oke, sifat kimia daripada karbohidrat. Terdiri atas sifatnya karbohidrat itu ada sifat fisika, ada sifat kimia. Nah, sifat fisika itu yang aktivitas optik tadi itu, yang bisa dextrolevo, bisa alfa beta, itu yang tadi yang kita bicarakan itu ya. Nah, kalau sifat kimia itu berkaitan dengan gugus fungsi yang terdapat pada molekulnya, yaitu gugus OH, gugus aldehid ya, atau kita bilang tadi aldosa, dan juga gugus keton atau kita bilang kertosa. Beberapa sifat kimia dari karbohidrat, sifat mereduksi itu dengan reaksi Fehling, reaksi Benedict, dan reaksi Barfoot. Terus kemudian sifat yang lain itu pembentukan furfural, pembentukan osason, pembentukan ester, isomerisasi, dan juga pembentukan glikosida. Sifat kimia yang pertama kita bahas sifat mereduksi daripada karbohidrat. Monosakarida dan beberapa disakarida mempunyai sifat dapat mereduksi sebagai reduktor, terutama dalam suasana basah. Terus, sifat mereduksi untuk keperluan identifikasi karbohidrat dan analisis kualitatif. Jadi, sifat mereduksi ini kita gunakan untuk apa? Misalkan kita punya sampel, terus kita melihat ini sampel ini karbohidrat kah, protein kah, atau yang lain gitu. Nah, kalau seandainya kita mau identifikasi ini sampel ini karbohidrat atau tidak, itu kita manfaatkan sifat mereduksi daripada karbohidrat. Sifat mereduksi disebabkan oleh adanya gugus aldehida dan juga gugus keton yang bebas. Sifat mereduksi karbohidrat itu dapat dilakukan, dapat diketahui sifatnya itu dengan menggunakan reaksi Fehling, reaksi Benedict, dan juga reaksi Barfoot apabila dalam suasana asam. Nah, ini ingat baik-baik ya, ini kita akan coba yang sifat mereduksi daripada karbohidrat ini kita akan praktekkan di praktikum biokimia nantinya. Oke, contohnya kalau sifat mereduksinya karbohidrat dengan reaksi Fehling, itu reaksi Fehling itu mengandung tembaga ya. Jadi ketika ion Cu2+ direduksi menjadi ion Cu+ yang dalam suasana basah akan diendapkan menjadi C2O. Dengan larutan glukosa 1%, reaksi Fehling menghasilkan endapan berwarna merah bata. Dan bila digunakan larutan glukosa yang lebih encer, endapan yang terjadi berwarna hijau kekuningan. Jadi kalau kita punya sampel, misalkan sampelnya di sini, kalau misalkan langsung kita udah tahu ya kalau dia karbohidrat, contohnya glukosa, ini kalau kita tambahin dengan reaksi Fehling, itu nanti akan ada endapan berwarna merah bata. Next, sifat kimia yang lain, pembentukan furfural. Dalam larutan asam encer, walaupun dipanaskan, monosakarida umumnya stabil. Tetapi apabila dipanaskan dalam asam yang kuat, asam kuat yang pekat ya, monosakarida akan menghasilkan furfural atau turunannya.
Reaksi pembentukan furfural ini adalah reaksi dehidrasi atau pelepasan molekul air. Dengan menggunakan reaksi Molis, nah ini nanti kita juga uji coba di praktikum ya, akan dihasilkan dua lapisan yang pada batas antara keduanya berwarna ungu, sehingga digunakan dalam analisis kualitatif karbohidrat. Jika hasil negatif menjadi bukti bahwa tidak ada karbohidrat. Jadi kalau sampel, misalkan sampel A sama sampel B, kita mau uji yang mana yang mengandung karbohidrat, mana yang tidak. Jadi kalau seandainya menggunakan reaksi Molis ya, itu kan harus ada pembentukan furfural. Nah, kalau dia membentuk furfural, itu ada dua lapisan yang terbentuk dua lapisan ya, bagian dari dua lapisan ini akan ada batasan di antaranya yang berwarna ungu. Nah, ini kalau dia mengandung karbohidrat. Tapi kalau seandainya sampel itu tidak mengandung karbohidrat, makanya ketika dengan reaksi Molis itu tidak akan membentuk dua lapisan itu. Atau biasanya tidak ada cincin warna ungu di antara kedua lapisan tersebut. Oke, kita lihat furfuraldehid. Ini karbohidrat monosakaridanya pada yang dilarutkan dengan HCl pekat ya, itu akan membentuk furfuraldehid. Oke, derivat karbohidrat monosakarida mempunyai gugus fungsi yang dapat dioksidasi menjadi gugus karboksilat. Asam yang dibentuk dapat dipandang sebagai turunan monosakarida. Turunan monosakarida bisa jadi asam-asam, gula amino, dan juga alkohol. Asam-asam hasil oksidasi dari monosakarida. Contoh oksidasi glukosa ya. Kita lihat glukosa apabila teroksidasi itu akan menghasilkan asam glukarat dan juga asam glukoronat. Jadi kalau glukosa dia teroksidasi dia akan membentuk dua ini ya, asam glukarat dengan asam glukoronat. Nah, asam glukarat ini kalau dia teroksidasi ataupun asam glukoronat ini dia tereduksi, perhatikan di sini beda ya. Kalau yang glukarat mengalami oksidasi, glukoronat mengalami reduksi, itu akan membentuk molekul yang sama, senyawa yang sama, yaitu asam glukonat. Nah, ini turunan daripada karbohidrat. Jadi glukosa ini bisa turunannya atau derivatnya itu bisa jadi asam glukarat, bisa jadi asam glukoronat, bisa jadi asam glukonat. Ini tergantung yang terjadi itu oksidasi kah ataupun reduksi. Suatu asam yang mempunyai peranan penting bagi tubuh kita adalah asam askorbat atau kita kenal sebagai vitamin C. Terdapat pada tumbuhan, misalkan jeruk, apel, alpukat, dan dalam kentang, dan juga kol. Kekurangan asam askorbat atau vitamin C menyebabkan penyakit skorbut dengan gejala pendarahan pada gusi. Asam askorbat dibuat di pabrik dari glukosa. Jadi kalau kamu biasa lihat mungkin ada vitamin C, Vit C gitu ya, nah, itu rata-rata biasanya umumnya sintetik ya, itu buatan pabrik, dan itu dibuat dari mana? Dari glukosa. Turunan karbohidrat lagi gula amino, yaitu glukosa yang mengandung NH2 yang menggantikan posisi gugus OH. Terdiri atas 3 jenis, D-glukosamina, D-mamnosamina, dan D-galaktosamina. Oke, ini glukosamina, ini D-mamnosamina, D-galaktosamina, dan N-asetilglukosamina. Nah, N-asetilglukosamina itu merupakan suatu derivat atau turunan dari glukosamina, yaitu suatu komponen yang pada banyak polisakarida, termasuk chitin, kulit kerangka luar atau exoskeleton dari lobster, kepiting, udang, dan kulit ikan lainnya. Nah, ini D-glukosamina ini cikal bakal untuk pembentukan kitosan ya, kitosan suatu pengawet alami yang sekarang lagi kami diteliti. Oke, turunan karbohidrat yang lain itu ada alkohol. Baik gugus aldehida maupun gugus keton pada monosakarida dapat direduksi menjadi gugus alkohol dan senyawa yang terbentuk adalah polihidroksialkohol. Contoh reaksi reduksi dari D-glukosa menjadi D-sorbitol, D-mamnosa menjadi D-manitol, dan D-fruktosa menjadi D-sorbitol dan D-manitol. Reaksi reduksi ini dapat dilakukan dengan natrium amalgam atau dengan gas hidrogen pada tekanan tinggi dengan katalis logam. Jadi glukosa itu bisa tereduksi ya menjadi sorbitol, mamnosa itu menjadi manitol, fruktosa bisa jadi sorbitol ataupun manitol ya. Nah, yang ini merupakan derivatnya karbohidrat dan dia masuk dalam golongan si alkohol, polihidroksi alkohol. Oke, saya pikir itu saja pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah untuk materi karbohidrat. Kemarin Ibu sudah kasih sebelum masuk karbohidrat ya, ada tugas terkait karbohidratnya. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan yang akan datang, itu nanti ada tugas tentang lipid.
Ini tentang lipid, dan yang ini uji kompetensinya, yang nanti untuk lipid insya Allah kita akan ketemu di pekan yang akan datang untuk lipid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.